Namo Buddhaya. Tiba saatnya kita membahas 7 minggu pasca penerangan sempurna. Ini masa-masa hari-hari awal setelah pencapaian penerangan sempurna Pertapa Gautama. Tentu saja ini sudah disebut sebagai Buddha ya. Selama minggu pertama disebut masa Vimuttisuka. Selama minggu kedua disebut sebagai masa Katanyu Katawedi. Selama minggu ketiga disebut sebagai masa menciptakan Ratana Cangkamana. Selama minggu keempat Buddha menciptakan Ratana Graha. Selama minggu kelima Buddha menaklukkan putri-putri Mara. Selama minggu keenam Buddha meditasi di bawah pohon Mucalinda. Selama minggu ketujuh Buddha meditasi di bawah pohon Rajayatana. Sekarang kita bahas minggu demi minggu. Selama minggu pertama disebut sebagai masa Vimuttisuka. Pada saat ini Sang Buddha masih duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi dan menikmati keadaan Nibbana. Keadaan yang terbebas sama sekali dari gangguan-gangguan batiniah, sehingga batinnya tenang sekali dan penuh kedamaian. Sang Buddha merasakan apa yang disebut sebagai Vimuttisuka, kebahagiaan yang telah terbebas dari kemelekatan. Bagi seorang Buddha, yang namanya milikku itu hanyalah ilusi saja. Semuanya hanyalah pinjaman sesaat yang setiap saat pasti akan dan harus dikembalikan. Itu namanya Vimuttisuka selama minggu pertama setelah pencapaian penerangan sempurna. Ya, ini gambar yang menggambarkan Buddha duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi dan menikmati keadaan Nibbana. Pada saat itu Buddha menyelami Paticca Samuppada. Dalam hal ini Buddha bangkit dari keadaan konsentrasi dan pada malam pertama sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan. Sebutannya Paticca Samuppada dengan urutan sebagai berikut ya. Dengan adanya ini sebagai sebab ini muncullah itu sebagai akibat. Dengan tidak timbulnya ini sebagai sebab tidak timbullah itu sebagai akibatnya. Ini namanya rumus Paticca Samuppada. Paticca Samuppada sebagaimana diselami Sang Buddha dapat diuraikan seperti ini. Karena kegelapan batin awija muncullah bentuk-bentuk karma. Bentuk-bentuk karma ya. Karena bentuk-bentuk karma tadi muncullah kesadaran sebutannya winyana. Karena kesadaran muncullah batin dan bentuk, nama dan rupa. Atau ini namanya batin dan jasmani ya. Nama dan rupa. Karena batin dan bentuk atau jasmani tadi muncullah 6 landasan indera. Sebutannya salayatana. Karena 6 landasan indera muncullah kontak. Sebutan palingnya pasa. Karena kontak muncullah perasaan. Sebutannya wedana. Karena perasaan muncullah nafsu keinginan. Tanha. Sebutannya begitu ya.
Karena nafsu keinginan, tanha tadi, muncullah kemelekatan, upadana. Itu sebutan palingnya ya. Karena kemelekatan, upadana tadi, muncullah kelangsungan hidup atau bawa. Bawa ini sebutan palingnya ya. Karena kelangsungan hidup, muncullah kelahiran jati. Karena kelahiran, muncullah penuaan dan kematian. Jara marana. Karena penuaan dan kematian, muncullah kesedihan, soka, ratapan, paridewa, penderitaan, duka, duka cita, dumanasa, dan keputusasaan, upayasa. Nah, 12 ini namanya mata rantai paticca samuppada. Itu tadi selama minggu pertama. Sekarang kita minggu kedua. Minggu kedua, sebutannya adalah Katanyu Katawedi. Dalam hal ini Sang Buddha berdiri beberapa kaki dari pohon Bodhi dan memandanginya terus-menerus dengan mata tidak berkedip ya selama 1 minggu sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pohon yang telah memberi tempat untuk berteduh sewaktu berjuang untuk mencapai tingkat Buddha. Refleksi dari Katanyu Katawedi adalah tahu berterima kasih. Sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan bergantungan, kita haruslah saling berterima kasih kepada siapapun juga yang telah berbuat baik kepada kita. Dalam konteks ini, Buddha berterima kasih kepada pohon Bodhi yang telah menaunginya selama perjuangan mencapai penerangan sempurna. Ini gambar yang menggambarkan Buddha berdiri beberapa kaki dari pohon Bodhi dan memandanginya terus-menerus dengan mata tidak berkedip. Dengan mata tidak berkedip. Mata beliau tidak berkedip selama 1 minggu. Kok bisa ya? Ya tentu karena beliau sudah menjadi seorang Buddha. Ini beberapa kaki dari pohon Bodhi, gambarnya begitu. Dan ini adalah foto asli daun Bodhi ini ya. Daun Bodhi seperti ini ya. Anda bisa lihat ini namanya daun Bodhi. Nah, ini pohon Bodhinya ya. Gitu. Sekarang kita minggu ketiga. Selama minggu ketiga apa yang Buddha lakukan? Buddha menciptakan Ratana Cangkamana. Waktu itu Sang Buddha berjalan mondar-mandir di atas jembatan permata. Jembatan permata yang diciptakannya. Diciptakan oleh beliau sendiri. Dan diciptakannya di udara. Ya. Sang Buddha berjalan mondar-mandir. Selama minggu ketiga ini, Sang Buddha berjalan mondar-mandir di atas jembatan permata yang diciptakannya di udara, karena melalui mata dewanya Sang Buddha mengetahui bahwa ada dewa-dewa di surga yang masih meragukan apakah beliau benar telah mencapai penerangan agung atau belum. Ini untuk menghapus keraguan para dewa ya. Ratana Cangkamana ini adalah jembatan permata yang diciptakan untuk menghilangkan keraguan-keraguan dari para dewa. Ini diperbuat Sang Buddha, dilakukan Sang Buddha bukanlah untuk menyombongkan diri atau pamer-pameran, tetapi semata-mata hanyalah untuk menyadarkan para dewa. Dewa yang ragu-ragu ya. Jadi sadarlah setelah para dewa melihat Buddha menciptakan jembatan permata ini dan Buddha berjalan mondar-mandir di atas jembatan yang diciptakan oleh beliau sendiri. Ini selama minggu ketiga ya. Nah, ini gambar yang menggambarkan ketika tiba minggu ketiga ya.
Buddha menghabiskan 7 hari berjalan mondar-mandir di jalan setapak permata yang diciptakannya untuk menghapuskan keraguan para dewa dan Brahma ya. Buddha berjalan dari timur ke barat di antara singgasana, aparajita dan setia tatapan. Ya. Begitu ya. Sekarang selama minggu keempat, Buddha, apa yang dilakukan Buddha? Buddha menciptakan Ratanagraha namanya ya. Selama minggu keempat, Buddha melakukan apa? Buddha menciptakan Ratanagraha. Selama minggu keempat ini, Buddha menciptakan Ratanagraha. Dalam hal ini Sang Buddha berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya. Di kamar permata itulah Sang Buddha bermeditasi mengenai Abhidhamma, yaitu ajaran mengenai ilmu jiwa dan metafisika. Batin dan badan jasmani Buddha telah menjadi sedemikian bersih sehingga mengeluarkan sinar-sinar berwarna biru, kuning, merah, putih, jingga dan campuran dari kelima warna tersebut. Nah, ini biru menggambarkan bakti atau biru melambangkan bakti, kuning melambangkan kebijaksanaan, merah melambangkan cinta kasih, putih melambangkan kesucian, jingga melambangkan semangat, dan campuran dari kelima warna tersebut. Ini yang dilakukan Buddha selama minggu keempat ya. Ini ada gambar sederhana Sang Buddha berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya, dan ini ada warna-warni sinar yang muncul dari tubuh Buddha ya. Maka jadilah warna bendera Buddhis, biru, kuning, merah, putih, jingga, dan campuran dari kelima warna ini. Ini ya, ini warna campurannya seperti ini ya. Maka bendera Buddhis jadi seperti ini. Anda dapat lihat di Wikipedia pula ya. Sekarang minggu kelima, apa yang Buddha lakukan selama minggu kelima? Buddha menaklukkan putri-putri Mara. Dalam hal ini Sang Buddha bermeditasi di bawah pohon Ajapalanigaruda, atau sebutannya kalau dari bahasa Indonesia ini adalah pohon beringin. Ini tidak jauh dari pohon Bodhi tentunya, dan disinilah 3 orang anak Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga masih berusaha untuk mengganggunya, untuk mengganggu Buddha Gautama ya. Mereka menampilkan diri sebagai 3 orang gadis yang elok dan menggiurkan, yang dengan berbagai macam tarian yang erotis, penuh nafsu birahi begitu, diringi nyanyian yang merdu dan bisikan yang memabukkan, berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Sang Buddha. Tapi Sang Buddha menutup matanya dan tidak mau melihat, sehingga akhirnya 3 orang dewi hawa nafsu ini meninggalkan Sang Buddha. Itu ya, ini ada gambaran yang menggambarkan Buddha menaklukkan putri Mara. Ini putri Maranya ya, 3 orang. Dan sekarang kita sampai ke minggu ke-6. Apa yang Buddha lakukan selama minggu ke-6? Buddha meditasi di bawah pohon Mucalinda. Nah, karena waktu itu turun hujan yang lebat dan spontanitas begitu, muncullah seekor ular kobra yang besar sekali dan melibatkan badannya 7 kali memutari badan Sang Buddha, dan kepalanya memayungi Sang Buddha supaya tidak sampai terkena air hujan. Waktu hujan berhenti, ular itu berubah bentuknya menjadi seorang anak muda. Ya, maka berbahagialah bagi mereka yang bisa merasa puas. Berbahagialah bagi mereka yang dapat mendengar dan melihat kenyataan atau kesunyataan ya. Berbahagialah bagi mereka yang dapat mendengar dan melihat.
Maka kemudian Buddha berpesan, berbahagialah bagi mereka yang bisa merasa puas. Berbahagialah bagi mereka Maka ada pesan Sang Buddha yang terkait dengan ini, yaitu berbahagialah bagi mereka yang bisa merasa puas. Berbahagialah bagi mereka yang dapat mendengar dan melihat kesunyatan. Berbahagialah bagi mereka yang bersimpati kepada makhluk-makhluk lain di dunia ini. Lenyapnya Sang Aku merupakan berkah yang tertinggi. Luar biasa ya. Nah, ini gambaran yang sangat hebat ini ya. Ini Buddha sedang meditasi di bawah pohon mucalinda ya. Ini tadi ada ular kobra, ini ular kobranya ya. Ini melingkar menjadi tempat Sang Buddha duduk ya. Dan ini ada kepala ularnya. Ini 7 kepala ular ya. Dari ular yang sama. Dan ini pemandangan yang sangat hebat ya. Di mana Buddha meditasi di bawah pohon mucalinda. Nah, sekarang selama minggu ke-7, Buddha meditasi di bawah pohon Rajayatana. Sekarang kita sampai pada minggu ke-7. Apa yang Buddha lakukan pada minggu ke-7? Pada minggu ke-7 ini Buddha meditasi di bawah pohon Rajayatana. Sekarang kita sampai pada minggu ke-7. Apa yang Buddha lakukan selama minggu ke-7 ini? Pada minggu ke-7 ini Buddha meditasi di bawah pohon Rajayatana. Dan ini ada pekik kemenangan ya. Pekik kemenangan. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kehidupan yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak. Tiang bulandarmu telah hancur. Pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi. Mencapai akhir dari semua nafsu keinginan. Kalimat ini, syair ini dikatakan sebagai pekik kemenangan Buddha Gautama. Minggu ke-7 sudah selesai, 7 kali 7, 49 hari ya. Maka kita sampai pada hari ke-50. Temanya Tapusa dan Balika ya. Jadi pada hari ke-50, pagi hari, setelah berpuasa selama 7 minggu, 2 orang pedagang lewat di tempat Sang Buddha sedang duduk. Mereka Tapusa dan Balika menghampiri Sang Buddha dan mempersembahkan makanan dari beras dan madu ya. Maka kalau tadi dari awal sampai akhir diringkas ya. Ringkasan 7 minggu pasca penerangan sempurna. Pada minggu pertama Buddha duduk di bawah pohon Bodhi meresapi kebebasan Vimutti Sukha, memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantung. Namanya Paticca Samuppada dan dikenal sebagai Palanka Sataha. Selama minggu kedua, Buddha mengajarkan pelajaran batin kepada dunia. Belum merasa berterima kasih pada pohon Bodhi dengan berdiri dan menatap pohon tersebut selama 1 minggu. Sehingga umat Buddha menghargai pohon Bodhi itu. Peristiwa ini dikenal sebagai Animissa Sataha. Selama minggu ketiga, Buddha dengan kekuatan pikirannya menciptakan jembatan permata untuk meyakinkan para dewa yang masih meragukan pencapaian penerangan sempurna beliau. Beliau selama seminggu berjalan bolak-balik di atas jembatan permata. Peristiwa ini dikenal sebagai Cangkama Sataha. Cangkama Sataha ya. Sekarang selama minggu keempat. Selama minggu keempat Buddha berdiam di kamar permata yang beliau ciptakan sambil merenungkan Abhidhamma sehingga dari tubuh beliau memancar 6 sinar warna. Itu biru nila, kuning, emas, pita, merah holita, putih odata, jingga majita, dan warna campuran kelima warna
ini namanya Pabasara. Selama minggu kelima sekarang. Minggu kelima, Buddha meresapi kebahagiaan kebebasan Vimutti Sukha. Beliau digoda putri-putri cantik jelmaan Mara, itu Tanha, Arati dan Raga. Peristiwa ini dikenal sebagai Ajapala Sataha. Selama minggu ke-6, Buddha tertimpa hujan lebat, tetapi dilindungi oleh Raja Naga Mucalinda yang membelitkan badannya 7 kali memutari tubuh Buddha dan kepalanya memayungi beliau. Peristiwa ini dikenal sebagai Mucalinda Sataha. Minggu ke-7, Buddha melewatkan waktu di bawah pohon Raja Yatana dan mengalami kebahagiaan kebebasan yang menggambarkan kemenangan batinnya. Peristiwa ini dikenal sebagai Raja Yatana Sataha. Nah, sekarang kita mencoba mengambil nilai-nilai 7 minggu pasca penerangan sempurna. Jadi setiap peristiwa tadi, selama 7 minggu beliau di komplek tempat penerangan sempurna beliau. Pada pekik kemenangan tadi ada kata-kata belandar dan tiang, ya. Ini apa maksudnya, ya? Pada kata-kata kemenangan tadi ada pada pekik kemenangan pasca penerangan sempurna ada kata pada pekik kemenangan pasca penerangan sempurna ada beberapa istilah yang penting dikaji maksudnya. Pertama, belandar. Belandar yang menunjang atap melambangkan kebodohan, ya. Kebodohan ini adalah akar penyebab semua nafsu keinginan. Kehancuran kebodohan melalui kebijaksanaan mengakibatkan penghancuran total dari rumah itu, ya. Kemudian tiang belandar dan atap adalah bahan yang diperlukan oleh arsitek untuk membangun rumah yang tidak diinginkan ini. Dengan perusakan mereka, arsitek kehilangan bahan-bahan untuk membangun rumah yang tidak diinginkan ini. Rumah ini maksudnya badan jasmani dan batin, ya. Begitu maksudnya. Ini maksud dari kata belandar dan tiang belandar, ya. Itu maksudnya. Nah, sekarang kita mencoba menemukan nilai-nilai 7 minggu pasca penerangan sempurna. Ada nilainya, ya. Ada maksud yang terkandung di dalam 7 minggu setelah penerangan sempurna. Misalnya, dengan penghancuran semua ini, pikiran yang sulit dikendalikan mencapai keadaan tanpa kondisi, yaitu nibbana. Apapun yang bersifat keduniawian ditinggalkan dan hanya keadaan yang bersifat di luar keduniawian itulah nibbana yang kekal, ya. Kemudian sebagai penghargaan terhadap Pohon Bodhi yang sudah menangi Bodhisattva Pangeran Siddhartha selama bermeditasi sampai beliau memperoleh penerangan sempurna, umat Buddha sampai sekarang menghargai Pohon Bodhi, ya. Terus kita, ya, tidak sembarangan terhadap Pohon Bodhi, ya. Karena di sana Buddha mencapai penerangan sempurna. Masih nilai 7 minggu setelah penerangan sempurna, ya, atau pasca penerangan sempurna, ya. Batin yang teguh dapat menghindarkan diri dari segala godaannya. Batin yang teguh dapat menghindarkan kita dari segala godaan. Maka marilah kita berbatin teguh, ya. Oleh sebab itu kita harus berlatih mengendalikan pikiran dan membersihkan batin sehingga kita mampu menghalau segala bentuk godaan, ya. Buddha sudah menemukan arti kebahagiaan sejati. Kebahagiaan itu dapat dicapai kalau kita tidak melekat pada keinginan dan mampu melenyapkan nafsu keinginan tidak baik. Kebahagiaan abadi ini disebut sebagai nibbana atau nirwana, ya, sama saja, ya. Masih nilai-nilai 7 minggu pasca penerangan sempurna Buddha Gautama.
Dalam hal ini Buddha mengakui kepengembaraannya dalam kehidupan lampau membuat penderitaan itu nyata, membuktikan adanya kelahiran kembali, kelahiran berulang-ulang, repeat, kelahiran kembali. Penyebab semua itu adalah nafsu keinginan atau kemelekatan pada diri semua makhluk yang diciptakannya sendiri, yang dibuatnya sendiri. Ya. Ciptaan itu adalah kegemaran gelisah seperti keserakahan loba, kebencian dosa, kebodohan moha, kesombongan mana, pandangan salah diti, keraguan-raguan wicikita, kemalasan tina, kegelisahan udaca, moral yang tidak takut malu akhirnya, moral yang tidak takut akibat anutapa. Itu hati-hati ya di sini, supaya kita hati-hati. Dan apa yang diciptakan diri sendiri oleh diri sendiri pula masih terkait nilai 7 minggu pasca perang sempurna. Jadi ciptaan itu adalah kegemaran kilesa seperti keserakahan, sebutannya loba, kebencian, sebutannya dosa, kebodohan, sebutannya moha, kesombongan, sebutannya mana, pandangan salah, sebutannya diti, keraguan-raguan, wicikita begitu, kemalasan, tina begitu, kegelisahan, udaca, moral tidak takut malu, ahirika, dan moral tidak takut akibat anotapa. Nah, apa yang diciptakan diri sendiri oleh diri sendiri pula diciptakan. Nah, apa yang diciptakan diri sendiri oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan. Ini kesimpulan banget ini ya, hati-hati. Apa yang diciptakan ini kesimpulan banget ya. Apa yang diciptakan diri sendiri oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan. Ulang ya. Apa yang diciptakan diri sendiri oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan. Sekali lagi ya. Apa yang diciptakan diri sendiri oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan ya. Itu ciri khas medsos ya di era digital. Di era digital ya. Itu apa yang diciptakan sendiri oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan ya. Apa yang diciptakan sendiri oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan ya. Ulang ya, apa yang diciptakan sendiri oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya, anumodana atas segala perhatiannya. Kekurangannya mohon maaf. Sabisata bon tusukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.